Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tiga materi ya. Yang pertama pembagian suku banyak, kemudian teorema sisa dan faktor, dan contoh soal polinomial. Mulai aja, langsung aja kita nomor satu, ada pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak ada dua strategi. Yang pertama dengan cara pembagian bersusun. Kemudian yang kedua ada cara mencarinya menggunakan metode Horner atau skema atau metode Bagan seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, pertama kita akan belajar pembagian bersusun dulu. Kita bacakan dulu. Misal diketahui suatu polinomial fx sama dengan eh, polinomial berderajat 2 ya, ini a2x kuadrat plus a1x plus a0 akan dibagi dengan bentuk linier x min k, maka akan memberikan hasil hx. Jadi hasil itu dilambangkan dengan hx dan sisa dilambangkan dengan s, sehingga diperoleh hubungan seperti ini. Fx itu akan sama dengan x min k kali hx plus s. Ini merupakan dasar dari teorema sisa. Jadi bentuk khusus dari teorema sisa itu yang kita lihat diperoleh hubungan seperti ini. Nanti kalian akan lihat bentuk umum teorema sisa di materi yang kedua ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Ini tak buat analogi yang mudah aja. Misal Pak Fauzan punya angka 6. 6 itu kalau dibagi 2 itu akan hasilnya 3. Nah, apabila duanya ini Pak Fauzan pindah ke ruas kanan, berarti ini jadi 6. Itu akan sama dengan 2 dikali 3 seperti ini. Jadi bentuk pembagian itu apabila dijadikan bentuk perkalian akan jadi bentuk seperti ini. Nah, analoginya seperti itu. Jadi apabila ada fx ini kalau dalam sini angka 6-nya ya. Ini fx akan dibagi dengan x min k. X min k ini di sini 2. Kemudian memberikan hasil hx. Hx-nya di sini 3. Dan sisa. Nah, sisanya berapa? Kita coba cek ya. Jadi kalau 6 dibagi 2 sama dengan 3 itu sama dengan 6 sama halnya juga dengan 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, karena 6 dibagi 2 itu hasilnya tidak bersisa alias bulat, maka ini sebenarnya ada sisanya, yaitu sisanya 0 ya. Karena ternyata 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, bentuknya bulat nggak bersisa ya. Nah, Pak Fauzan akan contohkan lagi kalau yang bersisa, misal angka 7. 7 dibagi 2 itu adalah hasilnya 3. Nah, sisanya berapa? Coba kita pindah dulu ya. Ini bentuk ini tak ubah jadi seperti hubungan yang ada di sini. Jadi pembagian ini tak ubah jadi perkalian. Berarti ini akan menjadi 7. Kalau di sini polinomialnya ya fx akan sama dengan 2-nya ini sebagai x min k kali 3-nya ini sebagai hasil. Nah, 2 kali 3 kan baru 6. Berarti sisanya ditambah 1. Berarti di sini sisanya adalah 1 ini. Nah, ini kalau salah satu pembagian yang bersisa ya, alias tidak habis dibagi. Nah, itu analoginya. Nanti kita akan belajar secara lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya. Kita pelajari terlebih dahulu bagian contoh. Tak bacakan soalnya. Diberikan suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x plus 3. Carilah hasil bagi dan sisanya. Ingat, kita harus mencari hasil bagi dan sisanya. Kalau di sini hasil baginya itu adalah hx dan sisanya ini. Nah, karena kita sedang belajar pembagian bersusun, maka kita akan selesaikan menggunakan pembagian bersusun. Ini tak zoom in dulu biar Pak Fauzan bisa enak mengerjakan.
cara mengerjakannya sebenarnya di sebelah sini. Kalian bisa lihat di ringkasan materi ya, sudah Pak Fauzan berikan. Ini sebenarnya petunjuk pengerjaannya. Nah, kita sekarang mengerjakan yang ada di sini. Ini sama aja kalian mengerjakan pembagian tapi nggak ada x-nya ya, nggak ada variabelnya. Jadi bentuknya seperti ini. Caranya sama seperti itu ya. Yang pertama, kita lihat dulu x, ini ada x. X dikali berapa supaya hasilnya 2x pangkat 3. Oh, ternyata x itu harus dikali dengan 2x kuadrat supaya menghasilkan 2x pangkat 3. Nah, ini kalau ini x kali 2x kuadrat itu hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditaruh sini. Jadi sama persis kayak pembagian bersusun biasa. Nek basa Jawa ini para gabit ya. Nah, tapi jangan lupa di sini ada min 2. Min 2-nya juga harus dikalikan dengan 2x kuadrat. Nah, berarti min 2 kali 2x kuadrat ketemunya min 4x kuadrat ditaruh sini. Seperti itu. Itu seterusnya sampai habis, nanti ini ada sisa di sini. Nah, kita kerjakan ya. Yang depan ini habis ya. Kemudian yang belakang hati-hati, min 5 min 4 berarti tinggal min x kuadrat. Nah, setelah itu 4x-nya turun. Ini 3-nya nanti aja ya. Ben urut, ben kayak pembagian bersusun biasa. Nah, kita cari lagi angka yang x jika dikalikan itu ketemunya adalah min x kuadrat. X kali berapa ketemunya min x kuadrat? Jawabannya adalah kali min x. X kali min x itu min x kuadrat. Taruh sini. Kemudian jangan lupa ada minus 2. Minus 2 kali min x. Minus 2 kali min x itu ketemunya positif 2x ya. Positif 2x. Nah, kemudian ini kurang jelas 2-nya. Nah, kemudian kita kurangkan, yang depan habis ya. Yang belakang tinggal 4x min 2x masih 2x. Nah, baru 3-nya turun. Sini 3. Nah, kemudian x kali berapa hasilnya 2x, jelas dikali 2. Hasilnya berarti sini 2x. Kemudian min 2 kali 2 ketemunya minus 4. Nah, ini hati-hati ya, yang depan sudah habis, yang belakang 3 min 4 ketemunya sisanya 7. Jadi di sini yang dicari sudah ketemu. Kita akan mencari hasil bagi sama sisanya, sudah ketemu ya. Hasil baginya ini yang kotak hijau ini, kemudian sisanya adalah 7 ini. Yang tak kotak apa warna apa? Merah apa itu. Nah, kesimpulannya jadi suku banyak fx 2x pangkat 3 dan seterusnya dibagi dengan x min 2 memberikan hasil bagi 2x kuadrat min x plus 2. Dan sisanya adalah 7. Ya, sekarang lanjut ya yang B. Yang B adalah bandingkan dengan sisa yang diperoleh. Nah, sisa ya, hanya sisa aja, nggak pakai hasil. Pada soal A dengan F2. Nah, sebenarnya F2 ini diperoleh dari mana? Sebenarnya F2 itu diperoleh dari ini. Jadi ini kalau pakai cara substitusi itu x min 2 akan sama dengan 0. Kemudian x-nya itu ketemu 2. Nah, berarti karena x-nya ketemu 2 berarti kita nyarinya adalah F2. Nah, sebenarnya dasarnya dari situ. Ini juga sudah ada di teorema ya, jadi Pak Fauzan nggak ngarang. Nah, sekarang kita buktikan aja kalau kita mencari sisanya, sisa yang ini ya. Ini juga itu tapi pakai cara substitusi dengan memasukkan F2, jadi x-nya diganti 2, hasilnya berapa? Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Tadi F2 ya, berarti sini 2 2. Sini ini salah tulis Pak Fauzan, harusnya ini 4 kali 2 gini ya. 2 pangkat 3 8 kali 2 16 dikurang 2 kuadrat 4 kali 5 min 20. 4 kali 2 8. Ini hasilnya min 4 tambah
11, 7. Kesimpulannya bahwa sisa F2 adalah 7. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau pembaginya itu X min 2, ini Pak Fauzan sudah nulis tadi di mana ya? Nih. Kalau pembaginya X min 2, maka kalau disuruh mencari sisanya, berarti kita memasukkan F2. Tetapi kalau misalkan pembaginya adalah X plus 2, ya, berarti kita akan memasukkan F-nya adalah F minus 2. Karena ini ya, berarti sini kita yang masukkan adalah F minus 2. Nanti akan ketemu sisanya sama hasilnya ya. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya tergantung konteks pertanyaannya. Kalau konteks pertanyaannya disuruh mencari hasil bagi dan sisa, itu bisa menggunakan cara pembagian bersusun ataupun cara Horner. Tetapi kalau cuman butuh mencari sisa saja, lebih baik pakai substitusi seperti ini. Nah, cuman harus melewati cara yang tadi. Kalau dibagi X min 2, itu F-nya menjadi F2. Seperti itu. Untuk mencari sisa. Jadi nggak perlu ribet-ribet pembagian bersusun, langsung substitusi aja. Itu nanti ketemu apa namanya sisanya. Kalau pertanyaannya cuma mencari sisa. Nah, untuk yang nomor 2 ini silakan dikerjakan mandiri. Ini sama dengan contoh nomor 1, cuma tak bedain angkanya aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau X plus 3, ini F-nya nyarinya adalah F min 3 karena X plus 3 itu sama dengan 0 dan X itu sama dengan min 3 seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang yang metode kedua yaitu pembagian cukup banyak dengan strategi sintetik atau Horner, atau yang kemarin kalian sudah belajar skema ya. Langsung aja ke contohnya. Diberikan cukup banyak fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x dan seterusnya. Carilah hasil bagi dan sisanya ya, hasil bagi dan sisanya dengan apabila dibagi dengan x plus 3 tapi menggunakan cara Horner. Nah, solusinya adalah, nah ini kalau Horner hampir sama kayak substitusi ya, harus dikerjakan ininya dulu. Karena pembaginya X plus 3, maka X plus 3 sama dengan 0, terus X sama dengan minus 3. Masukkan minus 3 ini ke dalam Hornernya. Terus kerjakan sama seperti cara skema atau bagan yang kemarin sudah Pak Fauzan ajarnya. Kita masukkan min 3 di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan koefisien-koefisiennya di sini ya. Tak cek dulu. Nah, dicek urutannya. Karena Horner itu nek nggak urut nanti di sela-selanya ada nolnya ya. Kita cek ini pangkat 3. Habis pangkat 3 terus pangkat 2. Pangkat 2 terus pangkat 1 terus pangkat 0. Berarti sudah benar ya, sudah urut ya. Berarti nggak ada angka 0 di tengah-tengah. Nah, kita tuliskan ini ada 2, 1, min 5, 6. Tak tuliskan di sini. 2, 1, min 5, min ya, terus 6. Nah, kita lakukan cara skema atau bagan. Ini cara Horner. 2-nya turun ke sini, min 3 kali 2 ketemunya min 6. Ini dijumlah ya. 1 min 6 ketemunya min 5. Min 5 kali min 3 ketemunya 15. Min 5 plus 15 hasilnya 10. 10 kali min 3 hasilnya min 30. Berarti sisanya adalah min 24. Nah, ini sisanya sudah ketemu. Sisanya sudah ketemu nih. Tinggal kita mencari hasilnya. Hasilnya mana? Hasilnya adalah ini. Loh, Pak Fauzan bentuknya angka. Ya udah kita kasih X. Ya. Batasannya lewat mana? Batasannya ada di sini ya. Ini ada garis ini batasannya ini. Karena ini sisa. Nah, sebelah kiri dari sisa itu di sini mulai dari X pangkat 0. Ke kiri lagi naik 1 tingkat 1 derajat X pangkat 1. Ke kiri lagi naik 1 tingkat lagi X pangkat
2. Kita luruskan. 10 kali X pangkat 0 ya tetap 10 positif, kasih tanda plus. 5 X pangkat 1 berarti ini 5X. Kemudian sini 2 X kuadrat berarti 2X kuadrat. Nah, inilah merupakan hasil baginya. Hasil baginya adalah 2X kuadrat min 5X plus 10 dengan sisanya minus 24. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan bandingkan dengan sisa yang diperoleh pada soal A jika F-nya kita masukkan F-3. Kita masukkan ya. Di sini min 3 semua, min 3. Min 3 ini Pak Fauzan salah tulis. Harusnya 5 kali min 3 seperti ini. Min 3 pangkat 3 min 27 kali 2 berarti min 54. Min 3 kuadrat 9. Ini hati-hati, min 5 min 3. Min 5 min 3 itu positif 15. 9, 15, 6 itu 30. 30 min 54 ketemunya minus 24. Dengan demikian terbukti bahwa S sama dengan F min 3 sama dengan minus 24. Ya, coba dicek. Ini sisanya kan sama dengan ini loh. Nah, gitu. Sekali lagi, kalau konteksnya mencari hasil bagi dan sisa, silakan boleh pakai cara Horner atau pembagian bersusun. Apabila yang dibutuhkan cuma sisa aja, silakan pakai substitusi dengan syarat-syarat tertentu ya. Ini syaratnya. Seperti itu. Lanjut ke latihan soal nomor 1 dan 2. Pak Fauzan rasa nggak ada masalah ya. Tinggal kita bahas yang nomor 3 dan 4. Nomor 3 ini ada perbedaan. Kalau tadi itu bentuknya adalah X min K, mana ya pembaginya? Pembaginya itu X min K. Nah, ini kayak gini, ini pembaginya adalah X min K. Ya. Tapi kalau bentuk ini 3X min 2 ini pembaginya adalah AX plus B. Nah, terus gimana nih AX plus B? Ya, sama aja. 3X min 2 itu sama dengan 0. Berarti X akan sama dengan 2/3. Kalau X-nya 2/3, maka F-nya adalah F 2/3. Seperti itu. Lanjut nomor 4, carilah nilai M jika. Nah, ini ada masuk kita ke teorema sisa dan teorema faktor. Ini habis dibagi itu merupakan teorema faktor. Faktor dari juga merupakan teorema faktor yang paling simpel ya. Nah, maksud dari habis dibagi itu apa? Kalau X kuadrat dan seterusnya habis dibagi X plus 2. Nah, X plus 2 ini berarti F berapa? F min 2. Karena dia habis dibagi berarti dia sama dengan 0. Seperti itu. Nah, nanti silakan masukkan X-nya diganti dengan minus 2, terus disama dengan K0, nanti ketemu M-nya berapa. Seperti itu caranya. Begitu juga untuk yang C, faktor dari. Faktor dari itu juga dia maksudnya habis dibagi alias Fx sama dengan 0, tinggal kita cari F berapanya. Nah, ini kita punya di sini lagi-lagi X plus 2 ya, berarti ini F min 2. F min 2 karena dia faktor dari berarti sama dengan 0. Min 2 silakan masukkan ke sini. Terus disama dengan K0 ya, nanti ketemu M-nya berapa. Seperti itu caranya. Nah, lanjut ke yang B. Yang B ini beda sendiri ya. Ini 3X min 2 sisanya 4. Berarti kita akan mencari, kita ubah dalam bentuk F ya. Kita substitusi F 3X min 2 ini berarti 2/3 itu akan sama dengan 4. Berarti kita ganti X-nya yang ada di sini dengan 2/3. Ya, kemudian disama dengan kan, bukan sama dengan 0 lagi tapi sama dengan 4. Seperti itu. Silahkan nanti dikerjakan sendiri. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan secara mandiri dan benar ya. Kalau belum benar silahkan diperbaiki.
Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, ada teorema sisa atau dalil sisa. Kalau tadi kita belajar secara khusus, sekarang sudah ada bentuk umumnya ya. Ini bentuk umumnya dari teorema sisa atau dalil sisa. Nah, kalau tadi itu PX-nya itu, ini tak nulis dulu. Kalau tadi itu PX-nya itu ada bentuk, sudah dua bentuk ya, X min K, sama yang satunya adalah AX plus B. Ini sebagai apa toh? Ini adalah pembaginya. Jadi letak X min K atau AX plus B nya itu ada di sini. Fx ini polinomnya akan sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisanya berapa. Nah, sekarang sisanya ada tambahan sisa X. Nah, dalam hal ini kenapa ada X-nya? Karena sisa itu nanti belum tentu bentuknya konstanta saja. Sisa bisa bentuknya adalah AX plus B, juga bisa bentuk kuadrat, juga bisa. Tapi dalam hal ini kita nanti akan belajar sisanya, akan mencari sisa dalam bentuk AX plus B seperti itu. Ini penjelasannya ya, yang sudah Pak Fauzan jelaskan barusan. Nah, ini kan ada pembagiannya. Pembaginya ada yang X min K. Terus ini itu sama dengan yang tadi itu. Misalkan X plus 2, maka F-nya nanti F min 2, kayak gitu. Ini penjelasannya seperti ini. Tadi Pak Fauzan sudah terangin. Nah, kemudian ini contoh soalnya. Nah, lagi-lagi kalau X plus 2, maka harus dilakukan seperti ini dulu. Ya, disamadengankan jadi X sama dengan min 2, baru yang dicari adalah F min 2. Nanti ketemu sisanya. Karena kita disuruh mencari sisa saja, nggak pakai hasil. Nah, tapi ada juga kasus-kasus yang mana kita harus cara pakai bagan, karena misalkan ini kan baru enak pangkat 3. Kalau pangkatnya 6, terus X-nya itu X-nya misalkan 6. Nah, kan ribet banget. 6 dipangkat 6 biro yo. Wah, jadi angka ini banyak. Nah, kalau angka ini banyak dan kalau disubstitusi ribet, maka kalian boleh mencari pakai cara Horner kayak gini. Biar hilanglah pangkat yang tinggi-tinggi itu. Kan tapi memang sepertinya kalian harus menghitung, cuman kalau pakai strategi Horner itu lebih enak dilihat. Kalau disubstitusi itu masih ribet. Seperti itu ya. Nah, ini yang kedua ada AX plus B. Kita lihat contohnya saja. Nah, ini kalau tadi kan 3x min 2, nah sekarang ada 3x plus 1, lah harus dibagi dengan 3x plus 1, berarti harus dipakai cara seperti ini. Jadikan x sama dengan dulu, ketemunya nek 3x plus 1 sama dengan 0 itu jadi x sama dengan min sepertiga. Terus dimasukkan, ketemu sisanya. Sisanya sama ya, Pak Horner juga sama. Nah, yang belum Pak Fauzan terangkan adalah kalau pembaginya itu bentuknya enggak X min K atau AX plus B, tapi bentuknya bisa bentuk kuadrat. Ini ada contohnya seperti ini. Sebenarnya nanti di video Pak Fauzan yang latihan soal polinomial ini akan lebih mudah dikerjakan menggunakan pembagian bersusun biasa ya. Tapi kita pakai cara sesuai teorema dulu. Meskipun dalam prakteknya kita nanti kalau bingung pakai yang pembagian bersusun biasa, tapi kita sudah belajar yang sesuai dengan dalil sisa atau teorema dalil sisa. Tak bacain contohnya. Tentukan sisa pembagian suku banyak sisa. Ingat, kalau sisa itu biasanya pakai substitusi aja. Ini polinomnya x pangkat 4 dan seterusnya dengan pembaginya x kuadrat min X. Oleh karena pembaginya berderajat 2, maka sisanya akan jadi bentuk seperti ini, alias AX plus B kalau pembaginya berderajat 2. Langkah-langkah pengerjaan, caranya kita faktorkan dulu. X kuadrat min X, ketemu X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Terus masukkan ke rumus dalil sisanya sini. Maka akan sama dengan fx sama dengan x pangkat 4 plus x kuadrat min 1, itu sama dengan, lah ini langsungnya x kali x min 1 itu dari sini, sret. Nah, hx itu hasilnya, sx nya atau sisanya sudah dalam bentuk ax plus
B. Nah, untuk X sama dengan 0, maka kita masukkan F0. Masukkan ke sini, jendol, 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 jendol. Akhirnya ketemu B sama dengan min 1. Kebetulan aja karena ini F-nya adalah F0, maka AX-nya berarti A kali 0, maka A-nya kan hilang. Jadi tinggal B sama dengan min 1 saja. Ini kita simpan dulu. Kemudian untuk F1 kita diperoleh ini dimasukkan sini ya. Nah, hasilnya adalah A plus B sama dengan 1. Coba kalian lihat ini terus huruf H-nya hilang kemana ya? Coba diperhatikan baik-baik. Nih, di sini ada angka 0 karena F0 ya. 0 dikalikan berapapun ya, hasilnya kan tetap 0. Berarti ini kan habis. Ini kan habis ya. Tinggal AX plus B-nya. Nah, betul. Ini juga iya, kalau dimasukkan angka 1 ini habis. 1 min 1 kan 0. Lah nek 0 kali ke sini hasilnya juga 0, kali sini juga 0. Ini berapapun bilangannya nek kali 0 0 tuh. Berarti ini tinggal AX plus B aja. Kebetulan X-nya 1, jadi A plus B sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan ini 1 dan 2 kita eliminasi, ketemu A-nya 2, B-nya min 1. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini AX plus B. Berarti sisanya adalah A-nya 2, berarti 2X, B-nya min 1, berarti min 1. Jadi sisanya 2X min 1. Nah, untuk itu adalah teorema sisa. Kemudian ada teorema faktor. Teorema faktor itu seperti ini yang tadi Pak Fauzan sudah berikan lagi. Ini sudah termasuk teorema faktor ini. Yang A sama C ini sudah termasuk teorema faktor. Artinya dia habis dibagi seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di sini juga. Ini dari opo kayo. Pokoknya nek menyapa itu mas-mas guys, mbak-mbak guys kayak gitu. Mudeng juga dari situ. Kalian bisa belajar juga dari sini. Nah, kita lanjutkan dulu ke bagian yang ketiga. Ada beberapa contoh soal polinomial yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh soal polinomial yang lain. Jadi intinya ini variasi ya, variasi. Soalnya kan nggak melulu seperti itu. Dia ada variasi-variasi. Saya tak milih spidole sing api apa ya. Ini coba. Nah, yang pertama kita bahas dulu strategi substitusi. So, ada contoh soal yang bentuknya seperti ini. Diberikan suku banyak dalam dua peubah yaitu X dan Y ya, biasanya kan fx, ini dua peubah. Seperti kalian pas mengerjakan latihan soal yang paling awal itu kan ada X, Y kalau nggak salah, atau malah yang ada AA nya itu. Fxy sama dengan, lah ini tinggal kita masukkan. Kalau X, 2 berarti ini duanya adalah Y, berarti yang ada huruf Y nya diganti 2. Ini kalian bisa lihat hasilnya, ini masih ada X-nya, ya benar karena ini X, 2. Nah, sekarang kalau bentuknya angka semua, 2 apa X ini ada di 2, Y-nya jadi min 3, ya dimasukkan semua ke sini. X-nya jadi 2, Y-nya min 3 ya. Masukkan hasilnya negatif 7. Itu salah satu contoh soal. Yang kedua, strategi pembagian Bursun. Ini sama persis seperti yang Pak Fauzan terangkan di bagian pertama. Contoh soalnya angkanya sama persis. Coba ya kita lihat. Nah ini lagi sama, sisanya 7, hasilnya 2x kuadrat min x plus 2 lagi. Sama persis ya. Ini pakai substitusi juga, ketemunya sisanya sama. Yang ketiga ada contoh soal strategi Horner. Jadi ada bentuk contoh seperti ini. Suku banyak fx sama dengan berderajat 4 ya ini, dan seterusnya. Di sini ada cx dibagi dengan x min 2, sisanya 30. X min 2 itu berarti f2, sisanya 30 berarti sama dengan 30. Nah, kalau di contoh soal ini langsung dimasukkan ya, pakai Horner dimasukkan semua. Ini masih ada hurufnya, ini huruf C langsung dimasukkan. Tapi kalau Pak Fauzan itu lebih baik dicari C-nya dulu dengan cara pakai substitusi ini. Kita cari C-nya dulu supaya nanti pas metode Horner sudah nggak ada huruf-huruf lagi kayak gini. Kita cari ya, kalau F2 itu berarti kan ini 2,
pangkat 4 min 2 kuadrat plus C kali 2 plus 2. Ini masih bisa geser nggak? Oh masih. Sama dengan 30. Karena sisanya 30 ya. Ini 2 pangkat 4 itu berapa? 16 min 4 ditambah 2C plus 2 sama dengan 30. 16 min 4 hasilnya 12. 12 tambah 2 14. 14 pindah ke ruas kanan jadi 16. Jadi 16, 30 kurangi 14 ya. Jadi 16, berarti C-nya jadi 8. Nah, ini sudah diketahui C-nya 8, berarti kita langsung masukkan sini gitu nih Pak Fauzan, supaya hornernya nanti nggak ada huruf-huruf ya. Ini kita jumlahkan 8 tambah 6 14. 14 kali 2 20. 8 2 tambah 28 30 seperti itu. Nilai C sudah ketemu 8, hasil baginya loh yang 2 ini toh. Apa yang di depan ini toh. Kita mulai yang pojok sini itu adalah X pangkat 0, ini 3-nya adalah X pangkat 1, ini X pangkat 2, ini X pangkat 3. Berarti hasilnya adalah X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 14. Kalian bisa lihat di sini. Pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 14. Seperti itu. Lanjut ya. Teorema sisa. Nah, ada bentuk soal seperti ini. Tentukan nilai P jika suku banyak Fx ini polinomial dibagi dengan yang A dulu, X min 2 memberikan sisa 8. X min 2 itu berarti F2 memberikan sisa min 8, dimasukkan supaya ketemu P lah. Ini kalian bisa lihat di sini. F2 sama dengan minus 8, masukkan ketemu P-nya. Kemudian habis dibagi dengan X plus 1, itu berarti kita mencari F min 1 karena habis dibagi itu sama dengan 0. Coba kita lihat di pembahasan, F min 1 sama dengan 0, ketemu P-nya. Seperti itu. Contoh teorema sisa yang kedua, sebenarnya variasinya banyak banget ya. Cuman kita tinggal banyak-banyak latihan soal aja. Ini contoh yang kedua. Ada suatu suku banyak Fx dan Gx, cuman di sini Gx-nya itu adalah ada A-nya di sini. Jadi kita disuruh mencari A. Suku banyak Fx dan Gx apabila dibagi dengan 2x min 3, maka masing-masing akan menghasilkan sisa yang sama. 2x min 3 itu jadi berapa toh? Jadi F berapa? F3 per 2 ya. F3 per 2 itu nanti dimasukkan ke dalam Fx-nya ini. Nanti lah ketemu sisanya. Coba kita cek di solusinya. Lah ini F3 per 2 masukkan ke dalam Fe, ketemu sisanya 19. Nah ini G-nya ini sebenarnya ini bisa langsung sama dengan 19 karena bersisa sama ya. Nah langsung disama dengankan ini, nanti ketemu 12A sama dengan 19, berarti A sama dengan 7. Nah ini kalau di sini yang ini ditulis lagi, nggak apa-apa sih mau pakai cara yang mana, yang penting sisanya 19. Jadi ketemu nilai A nya adalah 7. Seperti itu. Nah sekarang kalau pembaginya ini berderajat 2 atau lebih, seperti yang tadi X kuadrat min X, yang dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear. Nah ini berarti sama kayak di ini salah satu contoh soalnya. Jika Fx dibagi dengan X plus 1 dan X min 4, maka berturut-turut sisanya 3 sama 17. X plus 1 itu berarti F min 1 ini ya. Sisanya min 3, berarti sama dengan min 3. Terus F lagi X min 4 itu berarti F4 sama dengan 17. Lah ini sudah ditulis gitu.
Misalkan dibagi dengan ini, oh ya ini belum tak baca komplit soalnya ya. Nih, tentukan sisanya jika f(x) dibagi dengan ini. Iki sakjane itu skondi toh. Lah iki ternyata nek difaktorkan iki padha karo sing dhuwur. Coba ya. Ini x, ini x 1 4, ini minus, ini positif lah, lak podo toh. Coba iki lak podo iki. Nah iki sing iki podo iki x min 4 podo iki. Nah sebenarnya cara penulisan aja apabila dibagi dengan ini kayak gitu. Tekan goni ya nanti dibagi nih. Lah iki. Nah setelah ada ketemu f-1 sama dengan min 3 dan f4 sama dengan 17, kita masukkan ke rumus yang dalil sisa. Silakan lihat langsung yang bawah aja, yang atas nggak usah. Ini sebenarnya untuk ngecek oh iki podo loh kalau sini dhuwur kene iki. Berarti ini x plus 1, x min 1 ya. Dimasukkan f min 1 berarti ini coba perhatikan. Min 1 plus 1 kan 0. 0 dikalikan berapapun yang ada di sini ketemunya 0. Tinggal ini tok. Nah, A min 1 A kali min 1 plus B sama dengan min 3. Min 3 nya didapat dari sini ini ya. Karena f min 1 sama dengan min 3. Dapatlah min A plus B sama dengan min 3. Kemudian f4 dimasukkan, ketemunya 4A plus B sama dengan 17. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, lain dieliminasi, ketemunya A nya 4. B nya berapa? B nya berapa? Kita masukkan ke sini ya. Ini ada tulisan, silakan hitung nilai B dengan cara A, dengan cara nilai A sama dengan 4 dimasukkan ke dalam. Ini min A ya, harusnya min A plus B sama dengan min 3. Berarti di sini berarti min 4 ya, A nya 4 plus B itu akan sama dengan min 3. Min 3 berarti B nya adalah 1. Berarti sisanya adalah SX A plus B, AX plus B ya. Berarti A nya adalah 4. Berarti AX berarti 4X plus B, B nya 1. Berarti 4X plus 1. Berarti ini ketemu sisanya. Seperti itu. Nah itu kurang lebih penjelasan dari video yang materi yang sudah Pak Fauzan berikan kemarin ya 3 minggu yang lalu. Silakan dipelajari. Selamat belajar. Kalian bisa latihan-latihan soal dari googling atau mengerjakan yang ada di sini. Ini kan ada yang di teori mahasiswa ini kan ada contoh-contoh soal yang belum dikerjakan, latihannya. Mana ya tadi? Oh ini ya lembar kerjanya. Lah ini misalkan ya ini kan belum dikerjakan, silahkan dikerjakan. Itu aja dari Pak Fauzan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.